Di halaman samping kiri. Kay, sepertinya ada yang mau ke sini, ucap Ayu mendengar suara langkah seseorang. Iya, jawab Nirani gugup ketakutan. Ayo, kita pergi secepatnya, kataku, dan kami langsung berlari secepatnya menjauhi halaman samping kiri rumah itu. Belum begitu jauh kami berlari menjauhi rumah itu. Terdengar suara teriakan salah satu anak buah Pak Guntur. Tuan Guntur, Tuan! Suara keras mengguncang suasana. Sepertinya mayat laki-laki itu sudah dilihatnya, Kay, ucap Ayu kalau kami masih berlari. Iya, sekarang kemana kita akan melarikan diri? Kataku. Hari akan gelap. Matahari hampir bersembunyi dari penampakan diri. Hembusan angin menyisiri dedaunan di pohon. Kami terus berlari dan berlari. Tunggu dulu. Aku sangat capek, kata Nirani dengan napas tersengal-sengal. Kami berhenti sejenak. Kita tidak punya waktu. Aku harus menemukan kuda yang aku ikat di pohon dan cepat-cepatnya menemui Bima, ucapku, berusaha ingin berlari ke arah di mana kudaku ikat di dekat pohon. Bagaimana dengan kami? Tanya Nirani dengan wajah pucat. Aku membalikkan badan menatap Ayu dan Nirani di belakangku. Kita menuju ke arah sungai saja. Dengan menyisiri sungai, aku bisa sampai di rumah pamanku lagi, ucap Ayu. Kamu yakin pamanmu bisa melindungimu? Tanyaku. Tidak yakin karena aku ingat Lastri telah dijual oleh pamannya kepada Baro. Entahlah, tapi setidaknya aku punya tempat berteduh, jawab Ayu. Aku juga menyelamatkan seorang gadis dari rumah itu. Namanya Lastri. Dia telah dijual pamannya kepada Baro, ceritaku. Lastri juga korban dari mereka, tanya Ayu sepertinya mengenal Lastri. Kamu kenal Lastri? Tanya aku balik. Lastri adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang. Kata pamannya dia pergi cari kerja ke kota, ucap Ayu menjelaskan. Jangan-jangan kamu dijual pamanmu juga, yuk, ucap Nirani mengerti maksud perkataanku. Apa? Tidak mungkin pamanku tega menjualku kepada Pak Baro, jawab Ayu terpana. Kenapa tidak mungkin? Kamu lihat aku juga telah dijual bapak tiriku, yaitu Baro, kata Nirani dengan linangan air mata. Ayu terpana mendengar perkataan Nirani. Jadi Baro bapak tirimu? Tanya Ayu seakan tidak percaya. Nirani menganggukkan kepalanya menjawab. Aku takut kamu akan balik lagi ke ruangan bawah tanah itu setelah kamu sampai di rumah pamanmu, kataku berusaha mengingatkan Ayu. Aku tidak punya keluarga lagi selain paman dan bibiku. Kemana aku akan pergi, Kay? Mata Ayu berkaca. Entah berapa banyak lagi gadis-gadis dijual keluarga mereka demi uang. Aku akan bawa kalian ke kota. Ayahku ada di sana. Dan aku yakin ayahku akan mau menerima kalian, ucapku. Kamu yakin kamu bisa ikut kamu ke kota? Tanya Ayu berusaha meyakinkan diri. Aku menjawab dengan menganggukkan kepala. Sekarang bantu aku mencari kuda yang sudah aku ikat tadi di dekat pohon. Hari sebentar lagi semakin gelap. Aku takut Bima mencariku dan curiga. Jadi kamu punya hubungan dengan anak iblis itu? Tidak ada waktu bercerita. Cepat kita temukan kuda itu. Baiklah, Kay. Ayo kita jalan terus, ucap Nirani berusaha melawan lelahnya. Kami terus berjalan menyusuri pohon-pohon rembun mirip sebuah hutan lindung. Aku sangat ingat lokasi yang aku lewati sekarang adalah tempat ayahku dulunya mencari kayu untuk membuat pintu dan ruangan kecil menyimpan padi di loteng rumah. Saat itu aku dan Kak Rahmi tertawa senang memetik buah jambu biji yang berbuah lebat di sekitar sini. Saat itu adalah kenangan terindah aku bersama ayah dan kakak Rahmi. Aku sangat merindukan almarhum kakakku, Kak Rahmi. Itu kudaku, Kay, ucap Ayu menunjuk ke kuda yang terikat di pohon yang tidak jauh dari depan kami. Syukurlah aku harus menemui Bima secepatnya, ucapku berlari mendekati kuda itu dan membuka tali yang mengikatnya. Ayo naik, aku mengulurkan tangan kepada Nirani dan Ayu. Saat sudah duduk di punggung kuda itu, kamu yakin kita bertiga menaiki kuda ini? Tanya Ayu ragu. Yakin, cepat naik, ucapku mendesak. Ayu dan Nirani duduk di belakangku. Aku secepatnya menunggangi kuda menuju perkebunan karet dekat aku berpisah dengan Bima dan Kak Angga. Hampir mendekati perkebunan karet dan kami
Di tepi sebuah sungai, tiba-tiba aku menghentikan kuda mendadak. Kenapa, Kay? Tanya Ayu. Ayo turun, titah aku kepada Ayu dan Nirani. Ada apa, Kay? Tanya Nirani karena aku belum menjawab pertanyaan Ayu barusan. Ada seseorang bermotor di depan. Ayo turun dan bersembunyi, jawabku. Ayu dan Nirani secepatnya turun dari kuda dan bersembunyi di balik semak-semak dan pohon rimbun. Aku tidak ikut bersembunyi, karena dari jauh pasti orang tersebut bisa melihat kuda yang aku tunggangi. Tanpa berpikir panjang, aku turun dari kuda dan berendam di sungai seperti sedang memandikan kuda tersebut. Semua aku lakukan agar aku bisa membersihkan pakaianku dari darah yang tertempel di baju. Motor itu semakin mendekat melewati jalan di tepi sungai. Aku berharap orang tersebut secepatnya berlalu, agar aku bisa membawa Ayu dan Nirani ke rumah dan bersembunyi di loteng seperti Lastri. Hanya itu rencana dalam pikiranku saat ini. Aku juga harus menemui Bima, agar tidak ada yang curiga akulah yang membunuh Parjo, Baro, dan Jaka di rumah kayu itu. Akan tetapi, orang yang berkendara motor itu berhenti di tepi jalan dekat aku, seperti memandikan kuda. Dia memakai helm yang menutup wajahnya sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya. Dia melangkah mendekat. Aku sudah siap-siap membela diri kalau orang tersebut mencoba berbuat jahat padaku. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona? Tanya orang berkendara itu berdiri di sebuah batu di depanku. Aku diam menatapnya, dan dia melepaskan helm sehingga aku mengenali sosok laki-laki yang berada di depanku ini. Dia adalah Pak Jeki, kepala desa saat aksi almarhum kakakku bunuh diri di depan penduduk desa. Dia menatapku, meskipun rambutnya udah memperlihatkan uban, sorotan mata dan semua fisik wajahnya sangat sekar di ingatanku. Karena tujuanku ke desa ini adalah membalaskan dendam pada Pak Guntur dan dia yang berdiri di hadapanku saat ini. Masih segar diingatan saat aku melihat Pak Jeki dan Pak Guntur datang ke rumahku melalui halaman belakang. Saat itu Kak Rami sedang menyapu halaman belakang rumah, sementara aku sedang membantu ayah membuat pintu kecil di lorong di loteng untuk menyimpan padi. Pak Jeki dan Pak Guntur yang melihat kecantikan Kak Rami tergoda dan menyeret tubuh kakakku ke semak-semak belakang rumah. Ayah yang menyaksikan dari atas loteng langsung turun secepatnya dan mencoba menyelamatkan Kak Rahmi. Mendengar teriakan Kak Rahmi, aku yang menyaksikan juga ikut turun dari loteng. Ayah bergulat dengan dua laki-laki bajingan itu. Aku berteriak takut ayahku mati oleh mereka. Mendengarkan teriakan dan takut warga datang, Pak Guntur dan Pak Jeki langsung kabur. Tapi sebelumnya mereka mengancam ayahku. Tidak berapa lama kemudian, warga datang ke rumah dan menuduh ayah dan Kak Rami berzina. Mereka menuduh ayahku kesepian setelah ibu meninggal dan belum juga mencari pengganti ibu. Itulah kenapa ayah dan Kak Rami diarak keliling desa dan ditelanjangi. Fitnah ini tidak akan pernah aku lupakan. Aku, Kelani, akan membalaskan semua fitnah terhadap ayah dan juga kakakku. Itulah janjiku. Apa yang kamu lakukan di sini, Nona? Tanyanya lagi, karena aku belum menjawab. Aku tetap diam menatapnya dan siap-siap ingin menikamkan pisau kepadanya yang sudah aku selipkan di sepatuku. Aku membungkukkan badan dan mencoba mengambil pisau di sepatuku. Mungkin ini kesempatanku membunuh laki-laki bajingan ini, dan darahnya akan aku siramkan ke kuburan Kak Rahmi setelah dia mati. Sasaran berikutnya adalah Pak Guntur, ayahnya Bima atau Jaka. Keke? Sial, Bima datang dan menghentikan aksiku ingin membunuh bajingan ini. Aku tidak jadi mengambil pisau yang diselipkan di sepatu dari jarak tak jauh. Bima berkuda dan semakin mendekat. Melihat Bima memanggilku, Pak Jeki memalingkan muka melihat Bima datang. Kak Bima, sahutku menanggapi panggilan Bima dan memasang muka sedikit panik. Bima turun dari kuda dan mendekatiku secepatnya. Kamu kenapa, Ki? Tanya Bima menatap tubuhku yang basah kuyup. Aku terpeleset, Kak, jawabku. Aku juga terjatuh ke sungai saat berusaha menghentikan kuda. Alasanku karena seluruh tubuhku
Aku basahi membersihkan darah yang tertempel di baju. Kamu tidak apa-apa? Bima kelihatan cemas dan menarik tanganku agar keluar dari tepi air. Aku tidak apa-apa, Kak, jawabku setelah keluar dari air dan berdiri di batu. Tentu kali ini aku akan mengeluarkan air mata buaya. Pak Jeki terdiam melihat aku saling berbicara dengan Bima. Dia juga terpana melihat tubuhku basah dan berdiri di dekatnya. Pak Kades, sapa Bima kepada Pak Jeki. Ternyata bajingan ini masih menjabat sebagai kepala desa. Sudah 9 tahun aku meninggalkan desa ini. Dia masih bertahan dengan jabatan itu. Apa yang membuat warga tetap memilihnya sebagai kepala desa? Orang seperti Pak Jeki tidak pantas disebut kepala desa. Bima, kamu kenal dengan anak ini? Tanya Pak Jeki kepada Bima. Iya Pak, dia temanku yang datang dari kota. Ayahku udah melapor kemarin. Bahwa Bima menjelaskan. Oh, jadi dia anak kuliah dari kota yang mengadakan penelitian itu. Ucap Pak Jeki dengan senyuman menatapku. Senyuman itu terlihat mengundang hasrat. Mengandung hasrat. Ya, pasti dia juga tertarik padaku. Maaf, aku tidak tahu Bapak Kepala Desa. Ucapku dengan seuntai senyum. Perkenalkan, aku Keke. Aku mengelurkan tangan ke Pak Jeki. Tidak apa-apa, aku Jeki, Kepala Desa di sini. Jawab Pak Jeki membalas uluran tanganku dan kami bersalaman. Pak Jeki menggenggam tanganku erat saat kami bersalaman. Matanya lama tidak berpaling dariku. Saat terlihat dia menyukai fisikku, bajingan ini masih sama seperti dulu. Suka gadis-gadis muda. Keke, Bima, Keangga menunggang kuda dan semakin mendekat memanggilku dan Bima. Mendengar suara Keangga, Pak Jeki terkejut dan melepaskan genggaman tanganku. Angga, kesini, panggil Bima. Aku melirik Ayu dan Nirani bersembunyi di balik pohon yang tidak jauh dari tepi sungai. Apa yang harus aku lakukan agar mereka juga ikut denganku ke rumah? Kemana mereka akan pergi? Rumah yang mereka tempati dari kecil sudah tidak bisa melindungi mereka. Keluarga sendiri sudah menjual hanya demi uang. Keke, kenapa Bima? Tanya Kak Angga melihat aku basah kuyup. Aku hanya terjatuh dan terpeleset, Kak, jawabku sebelum Bima menjawab. Sebaiknya aku tidak membiarkan kamu berkuda sendirian, Kay. Kecemasanku akhirnya terjawab. Kamu baru di desa ini, makanya tersesat. Ucap Bima terdengar menyesal. Aku baik-baik aja, Kak, jawabku tersenyum kecil. Sebaiknya kamu jangan sendirian jalan di desa ini. Di sini banyak kebun karet dan sepi penduduk lalu lalang. Timbal Pak Jeki. Iya Pak, jawabku pelan. Oh ya Pak, perkenalkan ini kakaknya Keke. Bima menunjuk ke Angga. Aku Angga, kakaknya Keke Pak. Jawab ke Angga mengeluarkan tangan ingin bersama dengan Pak Jeki. Aku Pak Jeki, kepala desa di sini. Jawab Pak Jeki membalas uluran tangan ke Angga dan mereka bersalaman sesaat. Maaf Pak, kami belum menemui Bapak melapor kalau adikku mengadakan penelitian kampus di desa Bapak. Ucap Angga lagi. Tidak apa-apa, Pak Guntur udah melaporkan keberadaan kalian. Kita sudah bertemu di sini. Jawab Pak Jeki dan sesekali melirikku. Lagi-lagi aku bingung harus bagaimana. Ayu dan Nirani bersembunyi di balik pohon, dan aku kesulitan membawa mereka ke rumah. Kalau mereka aku biarkan di sini sangat berbahaya. Karena Pak Guntur pasti menemukan mereka. Karena Jaka terbunuh dan tiba-tiba mereka menghilang dari kamar di mana mereka dikurung. Ya, ayo kita pergi dari sini. Hari semakin gelap dan pakaianmu juga basah, Kay. Ucap Bima. Kalau begitu aku juga mau pergi. Ucap Pak Jeki sambil memakai helmnya. Kay, enggak. Jika punya waktu datanglah melapor besok ke rumahku, kata Pak Jeki. Baik Pak, jawab Kak Angga, dan aku menganggukkan kepala dengan seuntai senyuman manis. Setelah berkata begitu, Pak Jeki melangkah menuju motornya yang terparkir di tepi jalan dan melucu menjauhi kami. Aku, Kak Angga, dan Bima melangkah menuju jalan dan menjauhi sungai sambil memegang tali kuda. Aku lihat Ayu dan Nirani masih di balik pohon. Kak Bima, Kak Angga, aku menghentikan langkah sesaat. Ada apa, Kak? Tanya Bima dan Kak Angga menatapku seperti mengerti dengan tingkahku karena ada sesuatu. Aku
Aku mau buang air kecil dulu, jawabku mencari alasan. Ya sudah, coba sana, jawab Gangga. Kamu buang air kecil di mana, Kay? Tanya Bima melihat ke sekitar sungai. Di balik batu besar itu aja, Kak? Jawabku menunjuk sebuah batu besar di tepi sungai. Baiklah, hati-hati. Kami akan menunggu kamu di tepi jalan sini. Kalau ada apa-apa berteriak aja. Jawab Bima terdengar masih mencemaskanku. Oke, Kak Bima, jawabku. Semangat dan melangkah menuju bebatuan besar tepi sungai.